Hai bro and sis, kembali lagi bersama saya Fris Caribo. Kali ini saya akan membahas tentang masalah cinta, kenangan, dan air mata. Saya rasa itu tidak asing lagi bagi kaum milenial. Bukan hanya kaum milenial, tetapi semua orang pernah merasakan cinta. Dan pada saat ini saya tidak sendirian, saya bersama teman saya. Langsung saja, ini dia. Halo, brother. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, terima kasih kehadirannya beliau sudah mampir di channel saya, Fris Caribo. Oleh karena itu, bisa memperkenalkan nama beliau siapa? Seher dulu dong. Hai, selamat sore. Perkenalkan, saya Christian. Saya merupakan bagian dari salah satu pengagum cinta. Ya, pengagum cinta ya. Iya, betul pengagum cinta. Memang orang-orang mengatakan bahwa beliau ini sangat pakar sekali tentang cinta. Jadi di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan dia, dan pada saat ini juga kita harus membahas tuntas mengenai cinta yang sesungguhnya itu seperti apa begitu. Dan kenapa harus ada kenangan dan kemudian harus ada air mata gitu. Oleh karena itu, Bung, sebelum kita lanjut kita membahas tentang cinta, kenangan, dan air mata, jadi kita sambil minum dan saya sudah siapkan tadi ini, Bung. Oke, silakan. Oke, ya, jadi ini kopi nih, jadi inspirasi dia. Oke, ayo kita seruput dulu. Minum. Luar biasa. Ya. Nah, tentang cinta ini sebenarnya tidak lazim lagi bagi kita sebagai kaum milenial, dan bukan hanya kita sebagai kaum milenial yang mengalami tentang cinta. Jadi semua orang pasti mengalami tentang cinta dan mengenal cinta juga. Jadi dari sahabat, kemudian teman, keluarga, dan bahkan kita punya pacar sendiri begitu. Dan ada efek sampingnya ketika kita sudah mengenal cinta itu kayak gimana begitu. Pasti ada istilah rasa kenangan, kemudian air mata begitu. Nah, menurut beliau tentang cinta, menurut beliau sendiri itu cinta itu seperti apa sebenarnya? Begitu. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan syukur sebab saya diundang. Iya, bro. Sehingga saya bisa hadir di sini memenuhi panggilan dari sahabat saya ini, pengagum senja. Siap. Jadi terkait dengan bagaimana cinta. Cinta itu merupakan sebuah rasa yang dimana rasa itu dimiliki oleh setiap orang. Rasa cinta memiliki terhadap teman, sahabat, dan keluarga. Berbicara soal cinta, melekat dalam diri kaum milenial itu sebab dikarenakan ada simbol sebuah perasaan kagum terhadap seseorang, dan seseorang itu adalah apa? Wanita yang kita cintai. Iya. Nah, oke. Jadi menurut beliau ini cinta itu memang tidak terlepas dari kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tidak terkecuali. Nah, oleh karena itu dia mengatakan bahwa tanpa cinta juga belum tentu kita ada sampai saat ini. Mungkin beliau bilang begitu ya, artinya tadi. Dan inilah kita ini adalah buah dari cinta itu sendiri. Ya, buah dari cinta. Dan tanpa cinta juga mungkin kita tidak pernah ada sampai saat ini. Dan Sudah orang pasti. seringkali mengatakan orang, tidak usah pakai cinta begitu. Nah, mungkin pemikiran orang tersebut apa ya? Mungkin tidak bisa mengenal cinta sesungguhnya itu. Dan orang-orang mengatakan, cinta itu salah begitu. Nah, kalau menurut Bapak, ketika orang-orang mengatakan bahwa cinta itu salah, apakah cintanya yang salah atau kira-kira pelakunya yang salah? Kira-kira seperti apa? Cinta itu sebenarnya anugerah. Jadi kalau kita melihat cinta sebagai anugerah, artinya kita bisa melihat di dalam diri seseorang itu wajib kita bisa melihat cinta itu sebagai wajah Tuhan dalam diri. Jadi dia sebutkan sebab cinta itu adalah Tuhan, sebuah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan dalam diri kita, sehingga apapun yang kita lihat dan apapun yang kita sentuh, kalau kita merasa bahwa inilah bagian dari ciptaan Tuhan, bahwa wajib kita untuk menghargai, dan menjaga, mencintai itu sendiri. Jadi kalau memang Tuhan memang memberikan cinta dengan kita, yaitu cinta universal gitu. Nah,
kali ini sebenarnya kita tidak membahas tentang cinta yang diberikan oleh Tuhan. Memang pada dasarnya cinta itu pasti dari Tuhan, Iya, iya. pasti dari Tuhan. Nah, Dari yang kita Tuhan dan bahas, untuk Tuhan. nah, betul dari Tuhan untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu kita membahas ini tentang cinta yang dilakukan oleh para remaja saat ini, terutamanya begitu. Nah, orang-orang mengatakan bahwa ketika mereka sudah putus dari pacarnya atau sudah merasa terluka begitu, pasti mereka gara-gara cinta saya sakit hati begitu. Nah, menurut saya sebenarnya tidak bukan karena cinta, tetapi yang menodai cinta sendiri itu adalah pelakunya. Pelaku cinta itu yang menodai cinta. Cinta itu tidak pernah salah begitu sebenarnya. Makanya tadi saya bilang, siapapun yang kita cintai, wajib kita bisa melihat dalam dirinya ada wujud Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah bagian dari orang yang kita cintai. Meskipun sesuatu hal yang meskipun wujudnya kita tidak lihat, kita tidak rasakan, tetapi rasa memiliki dan kasih dalam hati, itu adalah sebuah sumber bahwa Tuhan di dalam cinta hadir untuk kita. Ya, luar biasa. Iya, luar biasa ini. Saya punya beliau ini sangat menarik sekali pada saat ini. Oke, terlepas dari cinta, pasti ada rasa, ada istilahnya kenangan gitu. Di balik cinta, ketika kita menjalani sebuah hubungan cinta itu pasti ada rasa kenangan. Iya. Dan kenapa harus ada kenangan gitu dia? Kenangan itu adalah puncak dari bahwa kita tidak bisa sanggup dan bisa mampu untuk menjaga tentang sebuah cinta. Ada yang sebuah kenangan itu karena memang kita tidak sanggup untuk menjaganya. Kalau saja di dalam sebuah hubungan itu kita sama-sama saling menjaga, menasihati satu sama lain dalam kebersamaan dan kesusahan. Sebab bagaimanapun persoalan, ketika kita didasari hubungan itu karena cinta, saya yakin cinta adalah sumber kekuatan untuk kita. Oh, luar biasa. Berarti artinya tidak ada istilahnya kata kenangan. Boleh saja ada kenangan. Iya, boleh kenangan saja. itu berlaku bagi orang tidak mampu menjaga cinta. Iya, ini luar biasa. Iya. Betul. Iya. Jadi Sebenarnya tidak ada air mata. Air mata itu merupakan simbol atau puncak kebahagiaan orang atau puncak peristiwa. jadi itulah orang yang memiliki sebuah kenangan yang notabene-nya tadi mengatakan bahwa dia tidak mampu untuk menjalani sebuah hubungan sampai pada titik akhirnya gitu, sehingga ada kenangan yang buruk dalam hubungan percintaan begitu, atau hubungan dalam berpacaran dalam sebuah pasangan hidup begitu. Nah, artinya ketika kita menjalani berdasarkan hukumnya dari Tuhan, takut akan Tuhan begitu, pasti tidak ada istilahnya berpecah belah antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi istilahnya ada kenangan begitu. Iya. Nah, jadi oleh karena itu di balik kenangan itu pasti ada air mata. Iya. Nah, air mata itu kira-kira landasan dasarnya kira-kira seperti apa, Bu? Kenapa harus ada luka sehingga menimbulkan air mata gitu? Kenapa harus begitu, Bu? Air mata sebenarnya itu bukan menjadi sebuah simbol bahwa berakhirlah sebuah hubungan. Bisa saja air mata itu ada karena wanita lelah berpura-pura senyum. Itu adalah puncak dari bahwa hatinya terluka, sehingga peristiwa yang paling tinggi dan paling besar arti dari untuk membaca bagaimana isi hatinya dan air mata. Jadi air mata itu merupakan simbol bahwa puncak tragis dalam sebuah hubungan yang berkaitan dengan cinta itu adalah air mata. Nah, oke, Bung. Kalau misalnya kita berbicara hanya untuk wanita, lantas kenapa pria harus memberikan sebuah rasa sakit hati terhadap perempuan itu sendiri, ataupun sebaliknya begitu? Kenapa harus? Apakah karena tidak ada rasa cinta dalam menjalankan sebuah hubungan, atau apakah ada alasan lain begitu, Bung? Ya. Kalau menurut saya sih alasannya sederhana ya, mungkin pengaruh karena kurangnya rasa percaya terhadap pasangan, rasa memiliki terhadap pasangan. Artinya mungkin saja mereka tidak bisa menjaganya dengan baik. Sebab kalau kita menjaga dengan baiknya itu cinta, dan kita harus berpikir bahwa apapun yang kita lakukan dalam sebuah hubungan cinta itu, sehingga kelak kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan altar Tuhan. Wih, luar biasa, dia langsung ke altar Tuhan ya, harus begitu. Karena cinta itu pasti bermuaranya ke sana. Iya, betul. Tetapi kadangkala puncak kebahagiaan paling tinggi itu kan ketika kita membawa dia dan menggiring dia di altar Tuhan. Oh iya, betul. Tetapi kadangkala
orang-orang sekarang itu apa ya, melakukan sebuah hubungan dalam berpacaran itu mereka tidak dilandaskan dengan sebuah komitmen sehingga tidak sampai pada titik akhirnya sebuah perjuangan dalam hubungan berpacaran begitu. Di dalam Kira seperti di apa? dalam hubungan bercinta, komitmen itu sangat penting. Ya, ya. Karena itu adalah bagian dari landasan, pedoman di dalam bagaimana penguatan cinta itu sehingga sampai kemudian harus kita bisa merasakan bahagianya, Ya. habis itu canda tawanya. Sebab ketawa kita hari ini adalah simbol dari bahwa kita cinta hari ini. Kita cinta. Iya. Bukan hanya untuk cinta Cinta dengan dalam kebahagiaan, ya, kebahagiaan dalam kasih sayang. luar biasa, luar biasa. Nah, tentang air mata ini, Bung, tentang air mata. Nah, apakah hanya air mata itu simbol tentang sebuah peristiwa yang terlalu luka di dalam batin kita gara-gara gara-gara retaknya hubungan sebuah cinta begitu? Apakah hanya dipengaruhi oleh itu, Bung? Apakah kan saya pernah dengar mengatakan bahwa air mata itu kadangkala kita merasakan sebuah kebahagiaan juga. Mungkin dia tidak menyadarkan diri bahwa Ekspresi. iya, mungkin dia tidak menyadarkan diri bahwa dengan terlalu mungkin membahagiakan sekali gitu sehingga timbullah ada air mata maksudnya tidak sadarkan diri air mata jatuh begitu. Dan maksud saya begini, Bung, apakah dia hanya ditempatkan pada saat kita retak dalam sebuah hubungan cinta sehingga kita ada jatuh air mata begitu? Air mata itu merupakan simbol Hmm. atau ekspresi dari ketika kita merasakan sesuatu, Merasakan misalnya sesuatu. bahagia. Oh, hanya begitu ya, Bung? Air mata bahagia itu nampak ketika dia melihat warna-warna mukanya seperti apa begitu. Oh, Nah, betul, Bung. kalau air mata dalam hal ini karena dia memang mengalami rasa sakit hati yang sangat betul, ya. tragis begitu, Iya, betul. ekspresinya pasti beda. Beda ya? Iya, sangat beda betul. sekali. Betul ya, betul. Itu yang saya lihat selama ini. Hmm. Iya. Jadi Bung sendiri nih, bagaimana tentang hubungan berpacaran ini, Bung sini? Apa pengalaman yang selama ini Bung sendiri mengalami tentang cinta begitu? Maksudnya bisa dijelaskan begitu tentang hubungan yang baik dalam berpacaran? Mungkin lebih bagusnya begitu. Oh, iya. Iya, lebih baiknya begitu. Maksudnya hubungan yang baik dalam berpacaran itu kira-kira seperti apa supaya kita dikenankan dalam Tuhan begitu? Jadi selama ini kalau misalnya kita berbicara soal bagaimana cinta yang kita miliki saat ini, terus mencintai dan dicintai wanita yang kita cintai, saya menyadari bahwa cinta itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan, sebab ini adalah bagian dari sebuah peristiwa bahagia. Sebab Tuhan mengutuskan seorang malaikat yang harus kita jaga, harus kita lindung. Nah, itulah kenapa sampai kemudian ketika kita memiliki pasangan, kalau kita melihat wujud Tuhan dalam dirinya, saya yakin pasti kita akan menekuni mencintainya. Luar biasa. Jadi saya sangat terharu sekali mendengarnya nih, Bung. Artinya dalam hubungan ya Bung, dalam hubungan itu harus dilibatkan juga dengan Tuhannya supaya harus bisa memadukan antara tangis dan tawa kita miliki bersama. Dan tangis dan tawa pasti ada Tuhan. Iya. Betul. Artinya ketika kita diuji, Tuhan itu kan menguji kita di dalam sebuah hubungan itu dengan adanya sebuah kejadian atau masalah. Nah sekarang hal itu terjadi ketika bagaimana penguatan hati kita mempertahankan itu. Sebab rasa tanggung jawab kita di dalam memelihara hubungan cinta itu ketika kita melihat bahwa sumber cinta yang ada dari Tuhan, wajib kita harus bisa mempertanggungjawabkannya juga di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa. Ini bahas cinta ini sampai ke akar-akarnya. Itulah menariknya kita kalau bicara soal cinta. Iya, betul. Dan ini mungkin persepsi kita, tapi tidak tahu untuk persepsi teman-teman lain. Iya, betul. Karena orang-orang pakar di luar sana tentang cinta itu pasti lain lagi. Iya. Karena menurut saya cinta itu tidak bisa istilahnya sebuah pilihan bagi saya, pilihan. Dan kenapa saya bilang pilihan? Bisa saja saya bilang cinta itu tidak ada tidak ada definisi tertentunya begitu. Tidak ada definisi tertentunya. Bisa saja saya bilang begitu. Karena ini masing-masing dia bersifat umum. Artinya cinta ini kan sesuatu hal yang dirasakan oleh dalam diri kita. Iya, makanya saya bilang bisa jadi saya bilang ketika kita mengagumi sesuatu. Betul.
bisa jadi saya bilang begini, cinta itu tidak ada sama sekali definisinya. Karena apa sebenarnya? Ini menyangkut tentang rasa. Ya, ini menyangkut tentang rasa memiliki gitu, rasa sayang juga apa segala macam. Jadi cukup kita mengekspresikan dan merasakan cinta itu seperti ini seperti itu gitu. Penting juga dalam cinta itu kita sama-sama saling menasihati dalam kesusahan dan kebenaran. Ya, luar biasa ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini, Bung ya. Jadi terima kasih ya. Terima kasih. Saya sebenarnya yang sangat berterima kasih nih saya juga sama sangat terima kasih sekali dengan pengagum senja ini. Siap. Jadi luar biasa. Jadi oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe.